Saling zoning juga nih. Ya oke. Dan kita bakal move on pastinya ke draft ban and pick. Di mana kali ini Blue Side akan Wih. dihuni oleh Alter Ego. High loss lagi. Tapi Oke. apakah kali ini akan dijawab dengan Kari? Karena kebetulan tadi di fase ban keempat dan yang game kelima itu kayaknya di ban. Oh beda sih. Ternyata bukan Kari. Mereka coba untuk pegangin dulu high loss-nya. Wih, Aurora Edit mereka udah mulai melupakan Ruby karena kebetulan kekalahan barusan membuat Ruby dari Idok Pecah. tidak 100% lagi win rate. Akhirnya pecah ya. Tidak ada 100% di MPLI di season 14. Oke. Yang ada yang masih 100% kalahnya. Cuak. Gue bagian soundboard aja, Pak. Gue bagian Itu pencet di sini. dipencet beneran lagi. Iya. Fun fact-nya ada pencetan Refleks. Udah biasa ya. Refleks udah kebiasaan soalnya. Alright. Tapi Nolan lagi nih untuk Nile. Yang akan membuat harusnya poros farming ini cepat banget. Tapi apa yang bisa mirror untuk farming speed yang dimiliki oleh Nolan, Prof? Kalau buat sekarang sih kayaknya mungkin jawaban ke fighter yang lebih stabil kayak tadi sih juga Julian? oke sih, Julian. Aha. Julian punya magic power tapi ya kalau misalkan ini ambil Julian lagi, berarti physical damage-nya yang harus bener-bener bisa ngangkat di late game. Atau ambil Karinya dulu, biar ada solusi atas high loss. Iya ini kayak dari tadi high loss dilepas tapi kayak gak ada jawaban pasti ya untuk Iya. gimana caranya mengcounter high loss tersebut. Seperti di Bener-bener kayak match kesulitan gak sih? Kayak ini high loss-nya bener-bener repotin banget. 2, ya, melepas high loss kita we loss kadang. Wah, Berat ya. Tapi ya Kari mungkin bisa diambil sekarang di picket yang ketiga. boleh. Boleh. Atau Boleh. ya mau coba untuk main yang Nathan kah? Tapi Julian dulu Ya ternyata kan, sesuai. fighter yang lebih stabil aja gitu loh. Apalagi tadi udah sempet kelihatan loh kalau misalkan perbedaannya Susujin menggunakan assassin dan juga fighter. Dari pattern farmingnya aja udah mulai kelihatan. Kayak di level 5, di turtle yang pertama, game 1. Itu dia bahkan dapetin di 2 menit aja level 5-nya. Iya Pas benar. pakai assassin dia agak sedikit terhambat. Apalagi lawannya Nolan nih. Yap. Kalau diadu sama-sama assassin tentu bakal susah. Oke. Jadi ya mau nggak mau jawabannya adalah fighter yang lebih stabil tentunya. Oke. Tapi berarti chance untuk Nathan dan juga Kari di band ini masih terbuka untuk Alter Ego ya. Bisa mereka tutup nantinya. Karena sebenarnya kalau ngeliat dari gold lanernya belum kelihatan. Tapi ini dia Phobius-nya. Yang sangat-sangat jadi PR tadi. Udah langsung ditutup nih. Oke. Untuk sekarang dengan adanya pemilihan dari Povius yang bahkan memang tidak menjadi priority juga untuk sekarang. Berarti apakah ini akan menjadi high loss Nino? Ketika kita tahu sendiri bahwa Povius sudah di ban berarti akan ada satu hero zoning juga. Tapi Jawhead mereka nggak mau kalau misalkan nanti akan ada gerakan hiding in the bush, trapping in the bush. Karena Julian dan Jawhead ini rotasinya luar biasa cepat. Yap, setidaknya udah ada magic-magic yang cukup berbahaya sekarang ya. Yap. Ada di tangan dari Arceus itu sendiri. Alright, dan band terakhir menuju ke arah hero dari roamernya kah? Mau ke arah Idok? Ruby atau Arlot nih masalahnya. Karena kalau Arlot final slash-nya pun bisa ke Dominator kan. Tapi chance kayaknya editnya bakal di roam gak sih? Dairan bakal coba untuk main hero yang bisa tabrak belakang? Enggak ya? Bisa aja sih sebenarnya, masih ada kemungkinan hal tersebut sih. Apalagi dengan, kita tahu sendiri lah, kapasitas hero dari Dairen nih, gak cuma hero yang utility ya, dia juga punya hero damage kayak Khalid contohnya, atau bahkan Terisla. Tapi Cici yang di-ban, dia nggak mau kalau misalkan nanti kesulitan dari high loss-nya akan terjadi ketika bertemu dengan Cici. Export kah malahan aku merasanya? Oke. Woi. Wah buset deh ini jam berapa ini? Masih ngegali aja dia. Wey. Franco-nya Idok. Franco-nya hidup bahaya juga. Berarti ini last pick-nya harusnya yang bisa nge-follow up cepet. Beatrix kah? Beatrix dari Skylar? Kari juga nggak apa-apa. Kari aku masih kayak- open sih. Aha. Tapi kayak Beatrix lebih mengerikan juga sebenarnya, Iya, lebih iya, menjanjikan juga sebenarnya. Kari, Franco, Beatrix, Franco apapun itu yang diambil, harusnya Skylar lumayan aman sekarang dengan pemilihan hero-heronya. Yap. Dan itu dia. Wow! Let's go! Let's go Nino! Sampai teriak dia. Hanabi, Lolita, dan itu dia Beatrix. Akhirnya. Akhirnya. Apakah kita akan melihat Hanabi Bloodwings, Aegis, Triple Shield, apalagi sekarang Numenon, Energy Core dari Lolita. Bisa keluar juga, Flask of Dionysus juga bisa keluar. Oke. Berarti ini Lolitanya harusnya flicker atau Aegis, Prof? Aegis. Atau Oh Lolitanya? Enggak. Revitalize? Flicker aja. Flicker atau Flicker, Revitalize? flicker. Saya sebagai mantan
top 4 Lolita, nomor 3-nya Vial Petra ngomong-ngomong. Oh ya. Itu lebih suka flicker, biar bisa bikin momen aja. Oke. Wow, dan ini dia. Ayo absen dulu, MPL PH kemarin, tadi pagi MPL Cambodia, MPL ID, malamnya. MPL Malaysia belum mulai. Sabar. Sabar, teman-teman. Sabar. Akhirnya sudah join juga nih. Hanabi Lolita. Apa yang dipengen oleh Profesor akhirnya sudah nongol pula di hari ini. Entah akan menjadi kemenangan milik Alter Ego atau kemenangan menjadi milik dari RRQ Hoshi. Skor 1 sama. Game yang terakhir bahkan untuk di hari ini. Jadi sekali lagi kita mau untuk Sembagat JPL Arena. Mana suaranya? Debut kiprah dari Lolita X Hanabi. Wah, tapi Owen. Oke, Owen terlalu mengerikan tadi dengan satu revitalize yang dia bawa. Oh, revitalize juga, Prof. Revitalize lagi, berarti mereka akan benar-benar pakai meta protect Heiss, lindungi Heiss. Oke, apa yang diharapkan oleh Profesor KB melihat adanya combo ini terjadi untuk Alter Ego? Ya udah pasti sih, ini bakal bermain dengan tipikal Goldland sentris. Tapi perbedaannya untuk beberapa kali kita melihat bagaimana Lolita dan juga Hanabi sebenarnya nanti akan mulai aktifnya tuh di mid game, bukan di early game. Jadi malah menurutku, teman-teman dari RRQ Hoshi harus secepat mungkin dan sedini mungkin membuat Heiss tidak mendapatkan tempat optimalnya untuk farming. Karena semakin lama game berjalan, ini bakal semakin lebih mengerikan untuk Hanabinya nanti. Benar, ini udah semakin late game. Tapi ya agresif yang harus dimainkan juga untuk RRQ Hoshi masih belum terlihat. Walaupun udah level 3 juga untuk Susujinnya. Dan Nael. Oke, Nael mencoba untuk bisa mendapatkan. Karena dari lapas golong kali ini tapi sedikit lagi. Dan Sutsujin masih berhasil kabur. Oke, dan hook percentage kali dari Idok belum ada ya. Masih 0%. Biasanya ada nih aset-aset ya kan. Iya, Ada hook percentage. perhitungannya ya. Biasanya. Oke, tapi ya ngelihat tadi ada agresivitas juga sense. Game sense dari Nael. Ini juga yang harus dikredit ya, Prof. Pasti sih. Dan untuk Hanabinya sendiri udah pasti bakal build ke arah attack speed. Item seperti Corrosion Sight, Demon Hunter Sword, dan Golden Staff mungkin akan menjadi pilihan juga. Tapi nanti ketika udah mulai masuk ke late game sih, ini pertanyaannya apa yang bakal dibawain gitu loh. Terutama ketika mungkin melihat komposisi item dari RRQ Hoshi, Skylar terutama. Dia udah punya 2 expert glove yang menandakan kalau dia ingin buat Sky Piercer di first itemnya. Melawan Hanabi yang punya shield effect. Oke, ada Frost Priest tadi udah langsung dikeluarkan pula dan itu connect ke dalam tubuh Daniel tapi revitalize langsung dikeluarkan pula. Bahkan sekarang mereka berhasil untuk bisa kembalikan keadaan di mana Idok yang langsung diusir bahkan Rinsya pergi ke tempat yang berbeda sedikit lagi. Nael, bisakah dia mendapatkan karena turtle pertama tapi first blood-nya menjadi milik dari Hoshi dan sekarang turtle-nya menjadi milik dari RRQ Hoshi pula bahkan mereka mendapatkan 3 point kill. Yap, dan keuntungan besar untuk RRQ Hoshi. Mereka dapetin turtle dan bahkan gak berhenti. Orange buff akan menjadi korban selanjutnya harusnya. Wah, ini pressure-nya gak berhenti. Keuntungan berlimpah dan imun. Tidak tertarik. Itu dia. Aman. Ada Aegis juga ternyata. Ada Aegis. Langsung di pop up loh. Aegis di Hanabi sama dengan Purify gratis. Dan itu yang membuat Hanabi sangat powerful dengan shield evac-nya. Sehingga lagi-lagi mereka udah menang nih dari setup turtle-nya. Tinggal gimana caranya dengan 1.800 gold leading ini mereka bisa menangin gold lane-nya. Yap, dan secara tidak langsung Lolita ini selain memang combo sama Hanabi, ini juga menanggulangi dari Dairon dan juga Skylar ya Prof. Iya. Untuk bisa menahan bagaimana DPS yang tinggi juga ya. Yap. Ditambah lagi dengan kehadiran dari Sutsujin yang bisa melemparkan enhance sight. Itu akan sangat-sangat mengerikan sekali ketika nantinya akan ada Guardian Reflection. Akan dibalikin soalnya magical damage-nya. Nah loh, masuk rumput ada trampolin. Diangkat langsung ya. Kayak di stop, kamu nggak boleh lewat sini. Jangan-jangan ini ada hajatan biasanya ditutup jalannya. Tapi Idok mencoba untuk bisa masuk ke dalam rumputan dan sekarang bertemu langsung dengan adanya Owen. Tapi Frost Priest tadi gak terlalu kena pula ke arah yang dimiliki oleh Heiss. Namun sekarang Heiss-nya mendapat gangguan yang dimiliki oleh Sutsujin. Bagian belakang Nail yang hadir pula untuk bisa memberikan bantuan. Yap, dan kalau Lolita di saat Nominant Blast tapi nggak maksimum gitu waktunya dipencet lagi, itu stunnya tetap maksimal gak sih Pam? Keluar tapi efek stunnya ya agak sedikit berkurang ya. Cuma ya lagi-lagi sebenarnya yang diaktifkan itu bukan cuma elemen stunnya tapi shield untuk areanya. Karena ini yang menjadi ciri khas dari permainan Hanabi Lolita. Dia akan terus menempel Hanabinya agar Hanabinya lihat kece imin terus. Dia nggak bakal bisa diapa-apain kecuali dikasih damage sebanyak-banyaknya oleh member RRQ Hoshi. Abis ini tertarik main Hanabi, Pak Pulung? Oh, saya udah main dari mana? Oh. Saya sudah coba. Udah ya. Tapi saya tetap dengan Leslie. Beda juga tuh ya, tapi ya
sekarang peraduan di area turtle akan segera terjadi kembali. Kayaknya kalau tadi mereka berhasil untuk bisa nge-take over apapun yang sudah dilakukan oleh pemain dari Alter Ego, dan untuk sekarang ada pergerakan dari Nino yang mencoba untuk bisa maju dan juga mendorong mundur, tapi Turtle-nya menjadi milik dari Rince mendadak dengan satu glacier tadi udah langsung dikeluarkan. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle yang kedua. Nino-nya ada di tempat yang berbeda, Rince sudah kehilangan dari perma ice yang udah dia miliki, dan sekarang main Nino yang malah tertinggal sendiri di bagian belakang dengan ada satu Federers yang ditembak pula dengan Dipil. Yap, itu dia Nibiru yang dipegang oleh Skylar. Dan ternyata Wait, hampir saja satu rider mati, tapi Nibiru begitu menyakitkan. wow, dan itu dia Sky Pierce yang aktif juga Iya. dari Skylar. Sky Piercer yang memang dibeli pada item pertama dari Skylar sudah memiliki 20 stack. Dan itu yang membuat seharusnya teman-teman dari LRQ akan memanfaatkan bagaimana power juga. Dan ini dia all region meta. Dari combo Hanabi dan Lolita 2 kali di-pick di 2 region yang berbeda, 100% win rate. Akankah tetap 100%? Karena memang powernya bukan di early game, powernya di late game nanti. Yap, dan Araki Hoshi mereka dari tadi mau coba untuk Lihat geng tuh. ke arah Heist nggak berhasil ya. Lihat tuh, CC immune. Masih ada sedikit ya, Permanen. selalu saja. Tapi sekarang ada 4 player yang mencoba untuk bisa mendabrak masuk. Tapi untungnya tapi Igan Bana. Konek ke arah beberapa player, tapi setidaknya sekarang Hais dan Owen juga harus merasakan akibatnya. Wow, dan ternyata akhirnya ganking yang dilakukan. Oh, tapi Nael Oke, terus sekarang Nael mencoba untuk bisa mengusir, tapi Dok masih terlalu kuat dan Nino ada di bagian tengah. ini usaha keberapa kali ya tadi geng ke arah Hanabi yang akhirnya berhasil nih. Ya 3 dari 1 akhirnya ya berhasil. Walaupun ada 2 kegagalan tapi seenggaknya tetap mencoba untuk mendapatkan beberapa pundi kill. Dan ini dia Coach Aldo yang pernah juga nih membawakan draft dari Hanabi Lolita di season yang ke-11. Pada kala itu dia berjersey Bigetron Alpha. Oh, ketarik. Oke, ada pergerakan untuk sekarang. Owen pulang sama Gilang dan tidak ada balasan sama sekali yang bisa dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Dan Idok ini hooknya udah mulai lengket ya. Udah mulai bisa dapetin momentum demi momentumnya dan memisahkan. Hei, 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 hei. Wow. Dan Hais terlalu banyak tadi. Efek sisi menabrak tubuhnya hingga glasier, walaupun dia bisa lari tapi setidaknya dia gak bisa kabur dari satu area yang begitu besar tadi nge-covernya, Prof. Ketika nggak ada Lolita, sebenarnya power dari Hanabi akan berkurang. Solusinya apa? Solusinya adalah mereka harus bermain berlima. Dan dengan Perfect Circle, RRQ akan terlalu kuat untuk bermain berlima. Yap, sementara sekarang ada satu lagi outer tarik dari bagian tengah yang berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang Owen untuk sekian kali, untuk kelima kalinya dia pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat di menit yang ke-7. Dan dengan adanya build ke arah Flash of the Oasis, dia coba ngandelin ke arah shield. Tapi akhirnya dia nggak punya durability yang tinggi, Prof. Udah pasti, karena memang Lolita di sini job desk-nya sedikit berbeda ya. Dia akan bermain dengan heal up, cover cepat juga. Tapi selama Owen yang ke pick off, ini pasti bakal ada cerita yang sama dan Heist-nya jadi nggak punya kesempatan untuk farming. Solusinya apa? Harus Nino yang open map-nya, nggak boleh ke Owen. Karena Owen udah tumbang 5 kali. Waduh, Wah, potongnya sampai ke situ, Dok. dimakanin terus-terusan nih Owen-nya. Yang akhirnya ngebuat tadi seperti apa yang Profesor KB bilang juga, Hanabi ini akan berkurang powernya kalau misalkan nggak ada Lolita. Dan akhirnya udah Lolita jadi pisahin aja. Harus ada Lolita soalnya. Kalau nggak ada ya Hanabinya bakal jadi marksman yang bisa di-engage secara cepat. Yap. Karena yang bisa memproduksi shield itu cuma ada di Lolita. Dan gimana caranya nih untuk Alter Ego nahan sampai ke arah late game? Sabar aja sih mainnya. Karena power dari Hanabi dan Lolita itu ada di mid game, late game. Tapi ya lagi-lagi karena mereka kalah di early game-nya itu yang ngebuat mereka kesulitan. Dan Dairon gagal tadi sepertinya untuk bisa mendapatkan ke arah satu play, tapi Nael masih mencoba untuk bisa mendekati ke arah dari Purple Buff dan gagal pula. Oke. Bahkan concentrate energy kali ini dibuat oleh Situjin, Bro. Ya udah pasti sih ini dia mau spell fam dan lifesteal di waktu yang bersamaan ya. Oke, ada satu lagi Iron Dungan, gak connect ke arah siapapun. Hampir saja kita yang deg-degan ya. Aman, masih aman-aman aja. Belum ada pick off juga yang bisa dijalankan. Dan memang bertahan di high ground adalah jawaban terakhir dari Alter Ego semenjak mereka kalah total di laningnya. Yep. 8.500 gold ini menandakan kalau RRQ sangat unggul sekali. Dan bisa mendapatkan beberapa pundi-pundi objektif. Sekarang keadaan berbalik. RRQ harus memaksimalkan advantage ini. Kalau enggak, Hanabinya akan makin lebih overpower. Yap. Dan Lord jatuh ke tangan dari Skylar. 9.300 gold lead yang dipegang kali ini. Bahkan Alter Ego cukup berat untuk bisa membawa ini ke arah late game. Jadi gini, selama aku nonton untuk Hanabi Lolita di 2 region yang berbeda,
Biasanya early game mereka agak sedikit safe. Tapi karena ini dihancurkan early gamenya, ini benar-benar langsung swing banget leadingnya ke arah Kyoshi. 10.000 gold leading membuat Alter Ego jadi kayak nggak works untuk Hanabi Lolitanya. Apakah ini akan menjadi pecah win rate yang cukup menyakitkan sedikit ya? Karena 2 kali pick 100%, tapi di MPL ID seperti tidak begitu works. Ya, Dan ada ini- percobaan tadi dan gagal masih. Terancam untuk pecah balah ya. Karena dalam Hehehe, berhasil menarik dari seperti Karadino dan sekarang Nino hanya menjadi notifikasi. Oke, Lord karena top lane 4 pemain tersedia dari Alter Ego. Yap, bahkan sekarang Indok yang sudah menjadi orang terdepan untuk bisa mengusir ke arah beberapa player di bagian belakang Rince-nya. Siap juga untuk bisa memfollow up dan juga membekukan siapapun yang tepat berada di depannya. Namun para berbeda, Dairon bersiap untuk bisa maju juga untuk bisa mengantarkan damage dan juga menghancurkan karena satu base utama yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Bahkan untuk sekarang Nailnya masih berhasil untuk bisa menggonceng, tapi Iron udah connect lagi karena satu player di mana Owen yang menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Untuk kali ini masih ada satu winter di dalam dari Sujin. Namun dengan Glacier tadi udah dikeluarkan pula, mereka masih punya kesempatan untuk bisa memenangkan pertempuran di game yang ketiga. Namun sekarang masih ada satu wave lagi yang bisa mereka manfaatkan. Akan ke Skylarnya sepatu bisa maju kembali tapi Nino-nya langsung menggila pula. Di bermain dalam dikeluarkan dan game ditutuplah sudah. Kyoshi menjadi sang pemenang. Oke, dan raja dari segala raja masih coba untuk memegang